pesan-pesannya sih mudah-mudahan di kedepannya Yaomi masih tetap terus eksis dan semakin menginspirasi pastinya, karena banyak sekali yang saya dapat dari Yaomi, bukan hanya anak saya yang belajar tapi saya juga banyak sekali belajar dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru, bincang seru, bernas dan bermutu via Siam Fatimah. Kali ini saya berada di tempat yang spesial, yaitu di The Anglo, Jepara, dengan suasana yang sangat bumi dan tentunya sangat nyaman untuk melakukan catering, kumpul-kumpul, dan tentunya makan-makan enak pastinya. Dan kali ini tamu kita juga sangat istimewa, yaitu Ibu Ica. Ya, beliau adalah pemilik The Anglo ini, dan nanti kita akan ngobrol bagaimana usaha kuliner ini tetap berjalan di era pandemi ini, dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana beliau akhirnya terjun atau terlibat di urusan kuliner yang sebenarnya itu bukan minat awal gitu ya. Bukan berarti bukan minat awal, maksud saya bukan background pendidikannya nggak ke situ gitu. Apa kabar Ibu Ica? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Oke. Ibu Ica, saat ini kita sedang berada di, tentunya sudah tahu, di The Anglo. Kira-kira konsep The Anglo ini segmentasi pasarnya kemana? Kita lebih ke family, perkantoran, sama keluarga. Kalau misalnya ditanya untuk segmentasinya, tentunya kita maunya semua segmen. Semua segmen masuk ke sini ya? Ya, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, segmentasi itu terbentuk oleh pasar itu sendiri. Oleh pasar itu sendiri, oke. Kira-kira dari range harganya ini masih terjangkau mestinya ya, dari konsep banget. Awal untuk semua kalangan tadi ya? Masih banget, walaupun kadang orang ngelihat dari luar tuh image-nya mahal gitu, padahal sebenarnya kita ramah di kantong. Iya, dengan tempat yang sangat hobi seperti ini ternyata memang range harganya sangat-sangat terjangkau. Maka tadi di awal memang dikonsep untuk semua orang, meskipun akhirnya terbentuk secara tidak sengaja, dengan bahwa memang orang itu punya selera masing-masing gitu ya. Nah, kira-kira konsep yang ditawarkan The Anglo ini dari sisi kulinernya itu yang disajikan apa, Bu? Kami ada kulineri lengkap sih Ustaz, sebenarnya dari western, dari tradisional, Chinese pun juga ada, dan sangat beragam, tentunya dengan harga yang masih nyaman dan ramah di kantong juga. Dan kita juga menawarkan menu-menu paket buffet, terus untuk acara wedding atau hitanan seperti akad nikah, kita juga siap melayani. Siap melayani di sini ya. Kalaupun nggak bisa datang ke sini, kita juga siap catering datang ke rumah Bapak Ibu kalau misalnya mau mengadakan acara di mana, seperti itu. Ya, sangat istilahnya memang menjawab kebutuhan saat ini gitu ya. Oke, kalau kita tarik lagi ke belakang, kira-kira bagaimana dulu Bu Ica akhirnya memutuskan terjun ke kuliner? Apakah melihat peluang pasar atau memang ada hal lain yang akhirnya memutuskan untuk bisnis kuliner? Sepertinya mungkin karena dulu saya tuh orangnya suka, kalau bahasa Jawa tuh jajanan ya Pak, suka hunting makanan. Misalnya gitu. Ada pengalaman pribadi begitu ya? Terus suka ada resto mana buka, tempat makan mana buka, saya tuh suka datang. Itu sih dari orang tua saya juga suka seperti itu. Terus setelah itu orang tua, gimana kalau kita buka resto gitu. Awalnya sih masih belum tersirat untuk main konsep gitu. Seperti apa gitu ya, tapi ya seiring berjalannya waktu akhirnya ya kita harus mulai menata dan kita membentuk seperti apa, harus bisa memenuhi semua keinginan customer tentunya yang masih belum ada seperti itu. Dan tentunya sebisa mungkin kita menawarkan yang walaupun enak tapi harga nggak bikin jebol kantong gitu ya. Betul. Oke, nah sangat menarik. Nah tadi Bida mengatakan bahwa bermula dari tadi yang diceritakan. Nah, apakah produk-produk yang disajikan di sini itu memang dari tangan dingin Bu Ica, menu-menunya, ataukah memang dari mana kreasinya? Ada sih beberapa bagian, cuman ada beberapa dari tim kitchen sendiri, cuman ada beberapa yang kita memang bentuk dari awal juga ada, dari saya juga ada, memang combine gitu sih Ustaz, jadi saling mengisi. Yang paling spesial di sini apa Bu?
kita spesial di sini iga sama pizzanya juga enak walaupun kemarin sempat dapat komplain dari tamu bule gitu, dia bilang what the hell is this gitu, dia bilang kenapa ini pizza kok tipis sekali gitu. Tapi ternyata dia tuh habisin Ustaz. Dan besoknya dia balik lagi untuk repeat order. Berarti artinya ini ini sudah sudah mengalami penyesuaian dengan Indonesia gitu, tapi betul, secara taste dia suka dia gitu ya. Bisa nerima. Oke, baiklah. Nah, berarti tadi dari hasil kombinasi dari berbagai pemikiran dan seterusnya, berarti kalau bisa ditarik lagi ke belakang sebenarnya dari Bu Ica sendiri itu punya hobi masak nggak? Oh ya, memang dari dulu sih suka masak-masak dari kecil. Kalau kecil sih pastinya anak kecil kan sukanya main masak-masak gitu. Kalau dulu waktu SMA juga sering masak-masak, sering nyoba-nyoba resep-resep karena memang dari dulu suka zamannya Bu Siska tuh saya paling suka itu nonton di Indosiar ya zaman dulu tuh. Terus waktu zaman kuliah tuh dulu juga sempat isi kayak catering teman-teman kosan waktu sahur. Sudah kayak gitu ya? Ya udah. Berarti sudah terintis jauh ketika sedang mengenyam pendidikan gitu ya, sudah merintis ke arah situ karena ya. lumayan Ustaz, dulu kan zaman kuliah kalau kita bisa ngasilin uang sendiri, kita makan sahur nggak perlu beli. Kita bisa dapat dari situ. Iya, ternyata dari hal kecil ini ternyata bisa menarik kepada hal yang lebih besar, yaitu akhirnya sekarang punya bisnis kulineri. Dari dulu berawal gitu, tapi bisa disimpulkan bahwa segala sesuatunya itu ternyata memang tidak bisa instan. Memang ternyata butuh proses. Kalau orang berpikir bahwa wah Bu Ica karena gini langsung punya resto besar, ternyata enggak. Ternyata rintisannya sejak dari zaman masih sekolah, bahkan dari anak-anak sudah tertarik dengan dunia kuliner. Oke. Tadi Ibu kita berbincang tentang masalah tadi bagaimana bisnis kuliner, bagaimana Ibu tertarik dan kemudian mengembangkan bisnis kuliner ini. Nah, kemudian bagaimana saat ini dengan kondisi pandemi The Anglo masih bisa bertahan sampai sekarang? Ya, tentunya sangat berpengaruh sekali ya. Saat waktu di awal-awal itu kami sempat tutup 1,5 bulan. Tapi setelah itu kami berpikir ulang karena bukan hanya kita aja yang butuh tawon itu asap tetap ngebul ya Ustaz, karena karyawan juga kan punya keluarga, jadi kita ya tetap buka. Setelah itu kita tetap buka, tapi dengan sistem tentunya efisiensi jam kerja seperti itu kita ngakalinya. Ya alhamdulillah lah, ada rezeki ya, alhamdulillah sudah bisa memenuhi kuota karyawan. Dan alhamdulillah, yang penting ini sudah sudah muter dulu tuh, kita sudah alhamdulillah udah syukur sekali, karena memang pandemi ini sangat luar biasa dampaknya, luar biasa sekali bagi kami. Termasuk mungkin Ibu juga memberi layanan delivery ya? Oh iya, pastinya. Iya, kemarin kita sempat kasih free ongkir untuk Jepara Kota. Terus untuk menu-menu pun kita bikin menu yang memang benar-benar untuk yang murah dan nggak murahan sebetulnya, dan itu kita kasih free ongkir seperti itu. Ya, intinya ternyata ketika kita berpikir bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi bagaimana memberi manfaat kepada orang lain, ternyata masih ada jalan. Buktinya kafe hari ini sampai dengan hari ini masih tetap eksis, masih tetap memberikan istilahnya pintu-pintu rezeki untuk orang-orang sekitar, khususnya para karyawan yang ada di sini, kemudian juga termasuk tukang parkir dan seterusnya. Kesimpulannya adalah ketika kita bukan hanya berpikir kepada diri sendiri, berpikir kepada orang lain, ternyata memang banyak jalan terbuka di sana. Oke, selanjutnya bahwa kalau kita lihat background Ibu ternyata tadi bukan di bidang kuliner ya? Bukan, saya di perikanan. Di perikanan ya? Nggak nyambung sekali. Tidak nyambung ya, tapi ternyata ya tetap pasti ada manfaatnya, ada efek lah, ada sesuatu yang didapat dengan background pendidikan apapun, ternyata masih tetap ada. Masih kepake ya, meskipun nggak secara keseluruhan, nggak secara keseluruhan. Nah, kita mau ngomong-ngomong masalah pendidikan. Jadi apapun pendidikan kita tuh ternyata meskipun kadang tidak terpakai, tapi ternyata juga ada imbasnya, ada yang bisa istilahnya paling nggak ya inspirasi, pengalaman yang bisa kita dapat. Nah, bagaimana Ibu Ica ini memilihkan pendidikan untuk anak-anaknya? Kalau saya memilihkan tentunya pasti yang terbaik, yang bisa mengerti kebutuhan anak, terutama zaman sekarang kan ini zaman yang semua serba ada, tapi semua menurut saya itu malah bikin bahaya, bisa jadi
bola itu balik ke kita sendiri. Jadi kita benar-benar harus nyari sekolah yang bisa mengajarkan ke anak itu tentang akhlak, akidah, tentunya untuk merubah anak itu nggak cuma berpikir tentang materi tentunya. Karena menurut saya itu anak itu udah kayak investasi yang nggak ternilai gitu Ustaz. Jadi memang buat saya harus yang ini yang betul-betul memenuhi semuanya gitu. Iya, betul sekali bahwa memang anak itu investasi dunia akhirat untuk orang tuanya. Karena dari anak soleh inilah nanti kita akan mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan hidup, bahkan termasuk ketika kita sudah meninggal hanya anak soleh yang masih punya hubungan dengan orang tuanya. Mungkin itu salah satu yang jadi pilihan ibu ya diantaranya karena itu, dan ternyata tidak banyak orang berpikir dengan hal demikian di era-era sekarang mas. Gitu. Nah, apakah ketika ibu memutuskan memilih salah satu sekolah untuk anak itu ada proses hunting, ada proses pencarian ya? Tentu pasti itu ada. Cuman waktu itu saya sih karena kebetulan di Jepara tidak terlalu banyak sih Ustadz pilihannya gitu kan, dan memang saya dan suami juga memang fokusnya ke arah situ gitu karena dari awal sudah inginnya kayak gitu ya. Karena udah nggak ada sangu apa-apa lagi Ustadz nanti kalau memang kita kesana kan ya sangunya cuma mereka aja nanti. Ya akhirnya kita putuskan ya sudahlah ya Umi saja, memang dari awal kan sudah mendidik anak untuk mengenal siapa itu Tuhannya, akhlak seperti apa kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, walaupun itu bukan orang tuanya, orang tua kandung atau orang yang memiliki uang, maksudnya tetap saling menghargai seperti itu. Terus kemandirian pastinya di situ yang susah sekali saya dapetin, karena kalau anak-anak di rumah kan pasti maunya aduh tapi ternyata di sekolah dipaksa untuk nyuci piring sendiri, membereskan tempatnya sendiri. Dan itu yang saya dapetin ketika kakaknya dulu kan si Gabriel itu dari Yaumi itu, jadi sudah mulai terbiasa, harus rutinitasnya tuh sudah benar-benar udah terbentuk gitu. Jadi kalau jam sekian harus tidur siang, sebelum tidur siang harus ganti baju, bersih-bersih. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya ada pertanyaan sehari mandi berapa kali di pertanyaan pelajaran tematik ya sekarang ya kalau sudah SD itu dia jawabnya bisa sampai 4 kali mandi Ustaz. Karena kebiasaannya dulu itu ya. Padahal di umum mandi itu ada 2 kali. Ya, alhamdulillah. Oke. Tadi yang pertama bisa disimpulkan adalah karena faktor faktor religi atau faktor bagaimana memberikan fondasi anak-anak dengan dasaran agama yang baik, yaitu dengan pemahaman akidah, kemudian akhlak yang baik juga. Kemudian tidak ketinggalan ada yang paling pokok, mereka bisa eksis di kehidupannya yang akan datang dengan kemandirian. Itu harus itu adalah salah satu pilihan dari ibu untuk memberikan kemandirian. Nah selain itu dari anak-anak ini kan pasti berbeda karakternya berbeda, tapi semua dari kita itu adalah punya keistimewaan gitu ya. Nah bagaimana ibu mensikapi perbedaan dari karakter anak-anak ini? Baik mungkin kesederhananya, mungkin potensi yang lain gitu ya. Kalau sekarang ini sih saya ngikut ini sih Ustadz, cara yang sudah diterapkan dari dia aja. Kalau memang umurnya masih di bawah 6 ya saya masih ngikutin dia maunya kemana saya ikutin. Yang penting tetap diarahkan, tetap dipantau, pancing tetap ya, walaupun nggak bisa dipaksakan karena seusia segitu ya. Tapi kalau untuk usia yang sudah 8 ke atas ya memang harus kita sudah mulai disiplinkan, karena mulai dari situ kita sudah harus mendidik dengan cara disiplin seperti itu. Berarti memang ibu sangat memahami dengan konsep bahwa 0 sampai 7 tahun itu layani sebagai raja, kemudian 8 sampai dengan 14 kemudian itu memang diberi penugasan laksana pasukan atau laksana orang yang memang di bawah kekuasaan kita, diberikan kedisiplinan, kemudian nanti baru usia 15 itu sudah menjadi kawan, bisa dilepas untuk mereka memang bersaing dalam kehidupan sesungguhnya. Ya, alhamdulillah ketika tidak banyak orang menyadari konsep seperti ini, kebutuhan anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, ternyata ibu sudah punya pemahaman yang sama dengan
di sekolah serta mensikapi anak-anak memang punya karakter yang berbeda. beda-beda dan masing-masing punya kelebihan yang nanti memang akan saling melengkapi gitu ya. Ibarat gelas ini tidak akan jadi indah tanpa daun ini. Tapi daun ini nggak berarti apa-apa ketika tidak ada gelas dan airnya. Betul. Nah, itu sangat menarik. Nah, selain itu yang selain tadi kemandirian, hal apa lagi yang membuat ibu akhirnya nyaman dengan sekolah yang sekarang untuk dua anak-anaknya? Ini sih ustadzahnya yang selalu sabar dan konsisten untuk memberikan pendampingan terhadap anak-anak saya, terutama memang dua anak ini sangat berbeda karakter dan bisa membentuk yang serupa tapi tak sama ternyata. Hasilnya udah mulai kelihatan gitu kan. Oh ternyata kalau yang ini gini, tapi ini juga udah hampir ngikutin yang satu ini kayak gitu. Dari situ sih Ustadz, dan saya pun juga banyak sekali belajar dari ustadzah-ustadzah yang ada di situ dengan cara-caranya seperti itu. Karena jujur saja memang waktu awal kan namanya orang tua pasti Ustadz, kalau nggak ada background masalah pendidikan anak seperti itu kan, kita pasti belajarnya ya dari lingkungan sekitar seperti itu. Apalagi kalau dari saya sendiri pun juga orang tua dulu juga orang tua yang sibuk gitu, kedua orang tua saya seperti itu. Jadi memang banyak sekali belajar di Yaomi ini. Intinya salah satu yang bisa kita simpulkan adalah bahwa ketika kita menyerahkan anak-anak ke sekolah, yang butuh belajar bukan hanya anak, tapi juga orang tua, agar bisa saling saling klop dengan ustadzah bagaimana penanganannya, kemudian juga sering berbincang dengan ustadzah nggak tentang Mas sering banget Gibran? Sering banget karena Gibran itu anaknya pemalu tadinya tuh, sama kayak beda jauh sama si Gabriel. Saya semakin kesini ya sering ngobrolnya, sharingnya sama ustadzah. Ustadzah ini gimana ya, Mas Gibran tuh dikasih satu huruf dulu ibu, oh ya sudah saya ikutin satu huruf, padahal saya maunya ya langsung banyak, tapi ya sudahlah. Akhirnya sekarang ya seperti tadi saya sampaikan, memang harus mengikuti alurnya dia pelan-pelan, memang ritmenya berbeda sama kakaknya. Artinya gini, salah satu yang harus kita sampaikan ke orang tua yang lain juga, bahwa anak-anak itu punya bentuk sendiri, jadi orang tua harus mengikuti bentuknya anak, bukan kita memaksakan untuk membentuk anak, tapi dia sudah punya bentuk sendiri, ya itu yang harus kita sempurnakan bentuknya, betul. Gitu, dengan hal-hal yang positif yang mendasari mereka. Oke, sangat menarik sekali tadi perbincangan dengan Bu Ica, salah satu seorang entrepreneur muda yang kita pandang cukup berhasil dengan usaha kulinernya. Yang salah satu yang bisa kita pelajari adalah bahwa ternyata pengalaman, passion, dan lain sebagainya, pengalaman dan passion khususnya itu juga sangat penting ketika kita ingin sukses di suatu bidang gitu ya. Betul. Tidak bisa kita abaikan masalah rasa, masalah hati. Nanti hambar gitu ya. Ibarat masakan itu cemplang gitu ya. Pak, betul. Ya, itu alhamdulillah yang bisa kita pelajari, termasuk pilihan-pilihan beliau. Ternyata ketika memilih pendidikan sudah berpikir bagaimana membekali anak-anak dengan pendidikan agama, dengan dasar agama, karena itulah yang nanti menjadi modal yang dibawa sampai di goal tujuan utama adalah ke situ gitu ya. Dan semoga banyak menginspirasi orang bahwa ternyata kita memang mendapat amanah anak-anak itu bukan hanya sekedar bagaimana membesarkan, bagaimana membuat mereka tumbuh, tapi bagaimana mereka tumbuh seperti ketika dititipkan kepada kita, yaitu menjadi hamba Allah yang nanti akan dipanggil kembali dengan itu gitu. Iya, betul. Oke, terakhir mungkin untuk closing, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada yang melihat tayangan ini, kira-kira pesan-pesannya untuk yang bisa disampaikan, tidak banyak tentang di pesan-pesannya sih, mudah-mudahan di kedepannya Yaomi masih tetap terus eksis dan semakin menginspirasi pastinya, karena banyak sekali yang saya dapat dari Yaomi, bukan hanya anak saya yang belajar, tapi saya juga banyak sekali belajar dari situ. Terus yang kedua ini agak berat mungkin Ustadz, segera SD-nya dibangun di Jepara. Oke, nanti akan kita sampaikan kepada manajemen bahwa ternyata memang orang tua masih membutuhkan itu, ternyata nggak cukup, karena memang pendidikan dasar ya, pendidikan dasar itu idealnya memang sampai
SMA, kemudian ketika kuliah memang mereka sudah mampu menentukan dirinya sendiri. Oke, demikian perbincangan ini, semoga bermanfaat dan tentunya banyak hal positif yang kita dapatkan, yaitu bahwa segala sesuatu akan berhasil ketika dinilai atau dijiwai dengan perasaan, dengan passion. Demikian juga ketika mendidik anak, dijiwai dengan amanah bahwa anak-anak ini adalah yang diamanahkan kepada kita, harus dididik dengan tauhid, dengan dididik untuk mengenal Tuhannya. Itu ternyata menjadi pokok pijakan agar anak-anak itu sukses bukan hanya di dunia, tapi yang paling pokok adalah sukses di akhirat, karena anak adalah investasi dunia dan akhirat. Demikian, sampai ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.